Iya, banyak yang nanya, Syakir masih jomblo kan, padahal sibuk kesana kemari apa nggak pernah ketemu seseorang yang pas. Em, Sejauh ini, em, sejauh ini ya masih ada beberapa yang Syakir temukan yang mungkin menurut Syakir dia layak gitu ya. Kalian juga sebenarnya layak semuanya. Cuman Syakir nggak menggubris itu. Jadi Syakir nggak meladeni. Jadi mungkin dia juga yang nggak mengira apa-apa gitu karena ya udah sebatas kalau biasanya nih kalau Syakir kagum sama seorang perempuan gitu, wah masya Allah gitu ya udah kita kenal mungkin kita akan berkontak tapi bukan berarti Sini aja bang depan. Iya, mantap. Ya? Oke. Bang Sakir boleh dijelasin sedikit soal agenda kegiatan hari ini? ya, halo teman-teman pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Syakir tadi dihampiri oleh teman-teman dari tim MNC Media. Syakir lagi sekarang habis aja sharing-sharing atau talk show bareng anak-anak muda di kampus Politeknik LP3I Jakarta. Sekalian Syakir juga tadi sekaligus promo film terbaru Syakir nanti Imam Tanpa Makmum. Nah, jadi sambil sharing tadi tuh sama anak-anak muda tentang gimana memaksimalkan potensi dalam diri, terus tetap bisa beradaptasi di tengah zaman yang sekarang, tapi juga tetap nggak lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu sih. Jadi biasanya Syakir itu kan baru meeting tuh biasanya jam 12 ke atas. Jadi kalau pagi Syakir membuka tuh biasanya undangan-undangan dari sekolah-sekolah. Syakir memang suka ke sekolah-sekolah karena langsung touch ke anak muda gitu. Jadi enak dan seumuran bicaranya jadi kayak lagi nongkrong aja gitu. Syakir lebih suka kayak gitu. Kalau jadi sambil nunggu kerjaan di siang hari ya kan. Sambil pagi-pagi hari kita menginspirasi anak-anak muda gitu. Lihat antusiasme dari teman-teman LP3 yang tadi itu gimana tanggapan Bang Sakir sendiri? Tanggapannya kadang itu bisa buat ngecas diri Syakir sendiri ya. Syakir yang kadang capek syuting atau capek bikin karya segala macam. Ketemu dengan mereka anak-anak muda yang punya harapan pengen kayak kita atau pengen ada di posisi kita jadi tuh bersyukur lagi gitu loh. Oh, alhamdulillah ternyata di posisi ini aja tuh banyak yang pengen gitu. Jadi bersyukur lagi. Dan ngelihat antusias mereka tuh ya senang sih dan berharap semoga mereka-mereka tuh yang ketemu Syakir ke depan mereka bisa jauh lebih baik dari Syakir gitu atau minimal bisa sukses juga gitu. Update aktivitas nih Bang, kira-kira selain syuting mau promo film baru nih, aktivitas lainnya di luar seperti apa? Nah sekarang aktivitas Syakir sih memang lagi padat, memang dari kemarin eh, sedikit bersembunyi karena lagi mempersiapkan sebuah karya yang mungkin dalam pencapaian entertain ini mungkin sangat tinggi gitu ya dan bahkan bisa dibilang luar biasa punya film sendiri. Nah jadi itu yang lagi dipersiapin banget bahkan sampai setahun ini kan jarang juga ada di sinetron TV atau di mana libur khusus buat nyiapin sebuah karya besar itu Imam Tanpa Makmum judulnya filmnya. Selain itu Syakir juga tetap bikin beberapa karya lagu yang mau dirilis. Terus juga karena bulan atau tahun baru Islam, saya kira banyak ke kota-kota sih, ke kota-kota, ke sekolah-sekolah, baik di Jabodetabek maupun luar kota untuk ngisi solawat, terus juga talk show atau juga sharing di acara-acara baik itu dari acara sekolah, acara pemerintah, acara di perusahaan dan lain-lain gitu. Syakir nyanyi, Syakir juga kadang diminta buat sharing dan kesibukan selain itu ya pastinya Syakir juga ya bikin-bikin konten tetap buat menginspirasi di Instagram. Jadi walaupun offline-nya sibuk, online-nya juga tetap harus eksis gitu.
Nah untuk lagu yang mau dirilis nih bertema religi kah atau seperti apa? Nah, by the way, teman-teman, Syakir tuh pengen bikin album, mungkin ada 5 album gitu. Jadi habis bikin sebuah film layar lebar yang Masya Allah, Imam Tama Makmum, nanti habis itu Syakir dan dari sekarang udah mempersiapkan akan bikin album, 5 album. Jadi album pertama, album tentang kisah Rasulullah SAW. Jadi Aisyah istri Rasulullah, Khadijah istri Rasulullah, Fatimah putri Rasulullah, Abu Bakar sahabat Rasulullah, terus Sayyidina Ali sahabat Rasulullah. Jadi semua ini tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi lanjutan lagu Aisyah romantisnya, nanti ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ada soal kucing Rasulullah gitu. Pokoknya tentang pengemis yang bertemu Rasulullah. Pokoknya mau dijadiin lagu tuh kisah keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua akan ada pop religi. Nah, pop religi model-model wali gitu ya. Ding 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 ding. Pokoknya yang pop tapi religi. Ada yang ketiga album pop. Ini pop banget, pokoknya khusus pop. Ini modern lah, pop modern memang. Jadi nanti lagu-lagu soal cinta, perasaan, nah itu di pop ini, pop modern. Terus yang keempat, wah banyak ya, iya dong, biar terus sibuk, anak muda tuh harus sibuk berkarya, jadi nggak sibuk sia-sia tapi sibuk berkarya, asik. Ya kan? Nah, tapi nongkrong lah, kan sesibuk-sibuk kita kalau lagi bete nongkrong juga. Yeah. Nah, yang keempat itu ada album Timur. Jadi Syakir akan bikin lagu-lagu Timur. Kayak model-model kayak bikin apa le, mau bagaimana le. Pokoknya seni musik Timur gitu. Karena gak tahu kenapa Syakir suka dengan musik-musik Timur. Jadi bakal nge-rap juga di situ. Penasaran kan Syakir nge-rap. Nah, yang terakhir yang kelima ada album solawat. Nah, jadi 5 ini ada album solawat, ada album pop, pop religi, pop modern, terus album kisah Rasulullah, album Timur, dan terakhir album solawat. Insya Allah semoga rampung, dan yang paling terdekat mungkin lagu Timur sih udah ready ya kan. Mungkin buat ngedobrak dulu, kan biasanya orang dengar Syakir yang adem-adem, gimana kalau Syakir nge-rap pakai lagu Timur. Nah, itu mungkin dalam waktu dekat. Terus akan ngeluarin pop, lalu nanti menjelang Ramadan akan kita keluarin album solawat dan album kisah Rasulullahnya. Oke. Nah di tengah kesibukan Zakir nih, bentar lagi promo film, terus lagi sibuk untuk buat lagu. Di tengah kesibukan itu tuh kira-kira udah ada sosok belum yang Zakir temuin yang untuk mengisi kekosongan hati Zakir nih? Atau masih tetap dengan predikat sebagai presiden Ijo Lumut? Iya, banyak yang nanya, Syakir masih jomblo kan, padahal sibuk kesana kemari, apa nggak pernah ketemu seseorang yang pas. Sejauh ini ya masih ada beberapa yang Syakir temukan yang mungkin menurut Syakir dia layak gitu ya. Kalian juga sebenarnya layak semuanya. Cuman Syakir nggak menggubris itu. Jadi Syakir nggak meladeni. Jadi mungkin dia juga yang nggak mengira apa-apa gitu, karena ya udah sebatas kalau biasanya nih kalau Syakir kagum sama seorang perempuan gitu, wah Masya Allah gitu. Ya udah kita kenal, mungkin kita akan berkontak, tapi bukan berarti yang kayak dulu pas zaman ABG yang kayak pulang ke rumah langsung di chat terus seharian ngechat. Enggak sih, lebih ke kayak nggak sengaja ketemu lagi kan biasanya gitu. Cuman takut nggak nanti dibilang pemberi harapan palsu gitu loh, kayak ngasih harapan tapi nggak ada kepastiannya gitu. Nah sebenarnya Syakir kan kalau dibilang ngasih harapan palsu atau apa, sebenarnya kan kita baik aja sama siapa aja kan. Nah toh pada saat itu ternyata perempuan itu berharap, ya selagi kita
kan yang dibilang palsu itu kan kalau kita tuh udah meladeni harapan dia. Jadi selagi dia masih berharap dan belum ada omongan konkret dari kita kan berarti kita belum berjanji. Kecuali kalau udah berjanji terus kemudian kita menyudahi, nah baru Artinya gitu. officialnya Iya, masih sejauh ini alhamdulillah sih Syakir pendekatan. nggak pernah meninggalkan, malah ditinggal mulu ya. Kenapa itu? Nah, Coba kasih satu alasan kenapa ditinggal mulu. kenapa? Jadi Apakah karena sibuk ada dengan jomblo, pekerjaan? ada jomblo yang emang karena nggak laku, ada jomblo yang karena emang ditinggal mulu gitu. Iya. Karena Syakir ya, buat Syakir mencintai atau berhubungan itu, atau saat kita mencintai seseorang, kita nggak harus memiliki hidupnya dulu gitu. Nantilah kalau udah nikah baru milikin hidupnya. Ya sekarang ya udah, dia mau kemana support gitu ya kan. Kita mau kemana ya dia support. Ya udah, rata-rata kan nggak kuat, nggak kuat dengan sibuknya Syakir atau apa. Makanya Syakir selalu bilang kalau ada yang bilang suka sama Syakir ya silahkan, Syakir bilang silahkan ya, kalau lu kuat sama gua sampai nikah gitu. Rata-rata gak kuat. Tetap menyandang predikat sebagai jomblo terhormat. Dan ya. gue gini selalu, satu ya pacaran itu menghambat rezeki, dua juga bikin ribet gitu ya kan, kita jadi nggak bebas kemana-mana. Akhirnya gue selalu akan memberikan hal yang pahit biasanya kepada wanita yang mencoba mendekati gue gitu. Alasan pacaran itu menghambat rezeki sendiri. Karena kalau udah pacaran itu kan pintu terbesar sebenarnya untuk kita melakukan dosa-dosa yang lain gitu ya kan. Nanti bisa orang karena perempuan kita kemudian nyanyain waktu karena perempuan gitu, jadi lupa waktu sholat. Enggak, aku nggak sampai gitu. Iya, nggak sampai gitu, cuman nanti sayang kita udah sholat capek-capek, udah beramal capek-capek, tapi kan rusak semua gara-gara gitu. Walaupun gue juga masih berusaha gitu ya kan. Jadi gue emang sengaja ngasih pahit itu buat perempuan biar mereka nggak ingin memiliki gue, tapi seenggaknya mereka senang berkenalan dengan gue. Gue orangnya akan wise, akan seru ketika kenalan, ketika ngobrol, tapi ketika diajak berhubungan gue akan pahit sepahit-pahitnya. Nah kalau dia kuat ya berarti dia jodoh gue gitu. Tipe pasangannya Syakir Daula itu seperti apa sih? Tipe pasangan saya itu kalau ditanya kira mau nikah muda apa enggak ya, ya sebenarnya nggak ada nikah muda atau tua gitu ya. Kalau udah siap ya orang nikah gitu. Yang bilang ada nikah muda nikah tua siapa gitu kan, cuman baru sekarang gitu. Kalau udah siap ya berarti dia udah dewasa, mau dia muda ataupun tua gitu. Nah emang Syakir kurang apa lagi? Syakir sebenarnya pengen ngikutin sunnah 25 gitu ya, ke sunnah Nabi ya. Kalau enggak ya minimal maksimal lah 30, jangan sampai lewat 30 gitu. Kalau dulu mungkin Syakir pengen nikah muda karena mungkin takut dianya diambil orang. Nah Syakir pikir jangan nikah karena itulah, karena cuman takut dia diambil orang. Artinya lebih fokus ke karir. Iya, lebih fokus ke karir aja. Kalau nikah tuh benar-benar pengen ibadah aja nanti udah gitu. Nah tipe pasangan Syakir itu yang penting yang pasti lawan jenis ya, nggak boleh sejenis, nggak boleh, astagfirullah ya. Nah terus yang penting nurut. Yang kedua ya kalau enak dipandang itu relatif sebenarnya. Yang enak dipandang sama orang belum tentu enak dipandang sama kita, yang enak dipandang kita belum tentu enak dipandang orang kan. Makanya banyak netizen tuh kayak kok ininya apa namanya cowoknya ganteng, artis artis ceweknya misalnya kurang atau apa. Karena enak dipandang itu bukan cuma dari mata. Sebenarnya ketika kita nyaman dia akan enak dipandang sama kita kan, kenyamanan. Enak dipandang, nyaman, dan dia ini sih pengennya kalau physically ya, ya kalau secara hati ya dia penurut, dia orangnya sederhana. Jadi walaupun nanti nongkrong sama
istri-istri teman-teman artis gitu ya, dia tuh nggak kebawa gitu, ya udah jadi dirinya sendiri, tetap sederhana, tetap punya value-nya sendiri gitu ya. Terus sama kalau secara physically, kalau ditanya saya kira suka yang cindo-cindo ya suka, cuman nggak harus cindo juga gitu kan kalau udah jodoh. Cuman memang tipe nggak tahu karena masih muda kali ya, jadi suka cindo-cindo apa namanya Korea Indo gitu ya kan, Kordo gitu. Nah, Arabian oke juga gitu ya. Ya, sama dia dia orangnya bisa gua ajak gaul, bisa gua ajak taat. Jadi saat gua ajak gaul traveling dia seru, dan saat diajak taat dia juga bisa dia juga mau untuk dibimbing untuk lebih taat gitu. Bicara soal pernikahan tadi ini menarik nih apa yang dikatakan oleh Zakir sendiri nih. Kita mau nanya definisi nikah sendiri dari subjektifnya Zakir sendiri seperti apa? Pernikahan itu menurut Zakir adalah ibadah terpanjang dalam hidup. Kalau sholat 5 menit kelar, ya kan? Sholat paling kalau subuh aja cuma 3 menit kelar, paling lama 10 menit kelar. Tapi kalau nikah itu ibadah seumur hidup, dimana nikah itu bukan buat menghalalkan pacaran atau menghalalkan ciuman pegangan gitu. Ya memang kalau pengen ciuman pegangan halal nikah, tapi pernikahan atau rumah tangga itu bukan cuman soal cium-ciuman atau pegang-pegangan halal. Yang biasanya kita bawa anak orang ke mall sejam 2 jam kita balikin, nah ini kita bawa anak orang 24 jam loh selamanya. Kita bukan cuman harus bawa dia ke mall kemana, tapi kita gimana bisa bawa dia ke arah yang lebih baik. Jadi pernikahan tuh menurut Zakir ibadah terpanjang. Nah sekarang pertanyaannya, ibadah itu ibadah yang lebih dari satu orang, itu kan namanya ibadah yang berjamaah. Kalau berjamaah harus ada imam dan harus ada makmum. Gak bisa dalam satu ibadah semua jadi imam, gak bisa. Atau semua jadi makmum, gak bisa. Harus ada imam, harus ada makmum. Ada kalanya imam suami sebagai imam itu harus tahu cara sholat yang baik agar makmumnya gak salah. Begitu juga makmum saat imamnya salah, maka dia bisa menegur dan imam harus sadar akan kesalahannya gitu. Nah, makanya kenapa penting banget menyempurnakan sholat sebelum menyempurnakan sholat ya, bukan cuma sholat tapi memang akhlaknya sholat. Nah, rumah tangga itu harus ada imam dan makmum menurut Zakir, karena ibadah terpanjang. Kayak sholat, jangankan ibadah terpanjang, ibadah yang bentar kalau kita nggak tahu caranya juga salah. Orang pengen sholat, wah gue nih pengen sholat biar dapat pahala biar masuk surga, tapi kalau nggak tahu cara wudunya ya sama aja sholatnya salah. Atau dia pengen sholat tapi dia nggak tahu abis ruku itu harus ngapain, ntar bukannya sujud dia malah kayang ya kan atau apa gitu, orang nggak tahu. Nah sebuah kebaikan atau sebuah ibadah yang belum dipahami ilmunya akan menjadi sebuah keburukan juga buat kita. Jadi pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau bisa jangan cuma menikah hanya karena nafsu, tapi menikahlah karena memang sudah cukup secara ilmu. Enggak itu ilmu dunia, dia udah bisa bangun usaha, dia udah ngerti. Bukan cuman nikah aja nanti rezeki belakangan kok. Emang rezeki Allah bakal kasih, tapi PR-nya lu udah tahu belum cara ngelola rizkinya, cara narik rizkinya, cara ngadepin rizkinya. Ini belum tahu cara ngolah rizki, belum bahkan belum ngerti sama sekali udah pengen nikah aja. Oh rizki nanti kan Allah yang kasih kalau udah nikah. Ya tapi kita harus tahu caranya, cara mencari rizki yang halal gimana. Kalau mencari-cari rizki aja nanti mana abis nikah main judi, main slot, PR juga kan, ya kan? Nanti susah tuh. Nah itu harus ilmu dunia ada, ilmu akhirat apalagi penting, karena rumah tangga perlu adanya sakinah, ketenangan. Nah ketenangan adanya di ilmu akhirat.
Mantap. gitu. Ini banyak pesan nih untuk kaula-kaula muda. Nah, Zakir, di tengah karir kamu yang sedang menanjak ini ternyata nggak banyak juga nih cobaan yang datang silih berganti. Salah satunya ini dari pihak keluarga nih. Kemarin sempat ramai banget nih soal katanya Zakir anak durhaka dan bla 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 dan lainnya. Ah. Kira-kira hubungan sama keluarga dengan masalah-masalah yang kemarin tuh sekarang udah seperti apa nih? Boleh dijelasin sedikit? Iya, jadi memang luar biasa ya statement entah dari publik atau dari pers atau apa bahwa Syakir anak durhaka. Wah. Kayak gimana gitu ya. Padahal kan memang urusan setiap orang dengan keluarganya pasti punya urusannya masing-masing gitu. Bahkan kita pun yang sudah dewasa pasti sudah lulus dari sekolah atau apa pasti pernah punya urusan dengan keluarga. Bukan berarti ketika udah kita punya urusan langsung jadi anak durhaka. Nah, tergantung gimana kita ngadepinnya. Kemarin akhirnya Syakir kemudian mengalah ya kan, karena pasti kita sebagai anak kita yang lebih banyak salah. Udah tuh bayan, terus akhirnya udah baikan kemarin sama keluarga, terus kadang-kadang Syakir ke rumah juga. Sering Kir, ya alhamdulillah sekarang udah enak ya kan. Dan justru sekarang juga ya karena kalau di rumah ketemu ayah ibu, Bang Zikri lagi sibuk juga dia, sibuk mencari jodoh dia. Enggak, dia ada sibuk pekerjaan, dia syuting kemarin 2 film atau apa syuting gitu. Nah ternyata nggak sesering itu juga kan di rumah gitu. Jadi tetap juga Pak Zikri juga ternyata keluar juga gitu ya kan. Tapi memang sekarang di grup juga udah lebih enak. Jadi karena udah kemarin udah Syakir akhirnya kemudian membuka lah kemarin apa sih permasalahannya. Coba ngomong gitu. Udah ngomong satu persatu. Ya udah. Kalau kita mau cari kekurangan orang pasti ada. Tapi kebenaran juga pasti ada. Ya udah kita ambil kebenarannya aja. Ya udah. Kita sama-sama maafin, perbaikin semuanya. Udah. Yang lalu biar berlalu, yang baru kita sama-sama gitu. Udah akhirnya saling menghargai perbedaan masing-masing dan sama-sama ya gimana biar lebih baik juga ke depannya gitu. Dukungan keluarga sendiri nih untuk karirnya Zakir seperti apa? Keluarga alhamdulillah akhirnya setelah kan karena mungkin banyak yang belum dimengerti atau ada salah paham kemarin. Setelah paham alhamdulillah support banget gitu. Dan ya pasti adalah yang salah paham dari Syakir atau salah paham dari orang tua, dua-duanya kan akhirnya setelah ngobrol ya kan. Ya udah akhirnya ternyata ketemu dan sekarang udah saling support gitu. Orang tua juga kayaknya apa namanya sambil ibu sekarang bikin kue apa gitu kan, mulai lagi usaha lagi gitu. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Sampai ketemu lagi dan sehat-sehat semuanya ya. Salam buat keluarga, salam buat semuanya. Assalamualaikum. Mantap, waalaikumsalam. Thank you banget. Bang.